Coba deh pikirin, di dunia digital sekarang ini, apa sih kelemahan terbesar kita? Mungkin jawabannya bakal bikin kaget, yaitu kepercayaan. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas sebuah ide revolusioner di dunia keamanan cyber, yaitu arsitektur Zero Trust. Yuk, kita cari tahu kenapa prinsip jangan percaya siapa-siapa justru jadi cara paling aman untuk tetap aman. Oke, coba bayangin ya, keamanan digital kita itu dulunya kayak sebuah kastil. Kita bangun tembok setinggi-tingginya, kita gali parit sedalam-dalamnya. Logikanya simpel, siapapun yang ada di dalam kastil itu teman, dan semua yang di luar adalah musuh. Tapi, masalahnya sekarang, konsep di dalam dan di luar itu udah nggak ada lagi, udah buyar. Terus apa sih yang bikin tembok-tembok kastil digital kita ini jadi runtuh? Yuk kita lihat kenapa model keamanan yang lama itu sekarang udah sama sekali nggak bisa diandel. Ya coba aja lihat cara kita kerja sekarang. Rapat dari coffee shop, akses data kantor pakai laptop pribadi, aplikasi-aplikasi penting kita juga udah nggak lagi di ruang server kantor kan? Semuanya ada di cloud, tersebar di mana-mana. Jadi garis batas yang jelas antara kantor yang aman dan dunia luar yang bahaya itu, ya udah, hilang, lenyap. Nah, ini nih yang jadi mimpi buruk buat tim keamanan. Sekalinya ada penyerang yang berhasil nyusup masuk, mungkin lewat satu laptop yang nggak aman, itu ibaratnya maling udah berhasil masuk ke dalam gedung. Mereka bisa bebas kelucuran dari satu ruangan ke ruangan lain, nyari brankas data paling penting, dan nggak ada yang ngehadang sama sekali. Karena model lama udah nggak relevan, dunia keamanan siber jelas butuh mantra baru. Sampai akhirnya di tahun 2010 ada seorang analis namanya John Kindervag. Dia muncul dengan sebuah ide yang benar-benar mengubah permainan. Filosofinya itu bukan lagi soal gimana cara bikin tembok lebih tinggi, bukan, justru kebalikannya. Dia ngasih satu pertanyaan yang radikal banget. Gimana kalau kita berhenti pusing-pusing nyegah orang masuk, dan sebaliknya, kita anggap aja penyerang itu emang udah ada di dalam. Dari pertanyaan itulah lahir mantra utama Zero Trust. Jangan pernah percaya, selalu verifikasi. Artinya apa? Nggak ada lagi yang namanya akses VIP. Mau Anda CEO pakai laptop kantor dari dalam gedung sekalipun nggak peduli. Tiap kali mau buka pintu alias akses data, Anda harus buktiin dulu. Ini beneran saya, dan saya emang berhak masuk. Oke, jadi gimana caranya nerapin prinsip nggak percaya siapa-siapa ini dalam praktiknya? Nah, arsitektur Zero Trust itu dibangun di atas 3 pilar utama. Kita bahas satu-satu ya. 3 pilar itu adalah verifikasi secara eksplisit, ngasih akses dengan hak terendah, dan asumsikan udah ada pelanggaran. Yuk kita mulai dari yang pertama dulu. Pilar pertama, verifikasi secara eksplisit. Gini deh, anggap aja setiap permintaan akses itu kayak ada yang ngetok pintu rahasia. Sistemnya nggak cuma nanya, siapa kamu? Tapi juga bakal nanya macam-macam. Kamu akses dari mana? Laptop kamu aman nggak? Kok tumben jam segini minta akses? Semua detail dicek, setiap saat, tanpa kecuali. Lanjut, pilar kedua, kasih akses seperlunya aja. Bayangin kamu dikasih kartu akses kantor. Nah, kartu itu cuma bisa buat buka pintu ruangan kamu doang. Nggak bisa buat buka ruangan lain, apalagi ruang server. Jadi, kalaupun kartu akses kamu dicuri, malingnya ya cuma bisa masuk ke satu ruangan itu aja. Kerusakannya jadi terbatas. Dan pilar ketiga, ini yang paling mengubah cara pandang. Asumsikan udah terjadi pelanggaran. Jadi mindsetnya itu udah beda total. Tujuannya bukan lagi cuma buat nyegah ledakan terjadi, tapi kita siap-siap. Kalaupun ledakannya terjadi, dampaknya itu sekecil mungkin. Cuma di satu ruangan kecil, dan nggak bikin seluruh bangunan hancur. Oke, filosofinya udah dapat ya. Sekarang gimana cara kita ngebangun benteng model baru ini di dunia nyata? Yuk kita lihat gimana arsitekturnya bekerja. Nah, salah satu teknik kuncinya itu namanya mikrosegmentasi. Ingat kan analogi maling yang bebas keluyuran di dalam gedung tadi? Mikrosegmentasi ini solusinya. Ini tuh kayak kita ngebangun tembok baja dan pintu yang dikunci di setiap koridor, di setiap antar ruangan. Jadi kalaupun si maling berhasil masuk lobi, dia bakal mentok, nggak akan bisa sampai ke ruang server. Satu hal yang penting banget buat diingat ya, Zero Trust itu bukan satu produk atau satu tombol ajaib yang bisa langsung dibeli dan dipasang. Enggak. Ini tuh sebuah ekosistem. Jadi ada banyak hal yang kerja bareng. Ada manajemen identitas yang ketat, ada pengecekan kondisi perangkat terus-menerus, ada analisis pakai AI buat ngawasin semua aktivitas dan nyari yang aneh-aneh. Semuanya kerja bareng buat bikin lapisan keamanan yang super kuat. Oke, ini semua kedengarannya emang agak ribet ya. Terus, untungnya apa sih buat kita atau buat perusahaan? Ngapain repot-repot ganti cara pandang soal keamanan? Nah, sekarang kita lihat manfaatnya di dunia nyata. Manfaatnya itu benar-benar kerasa banget. Contohnya nih, buat tim yang kerja dari mana aja.
Zero Trust itu ngejamin cuma orang yang benar dan perangkat yang sehat yang boleh masuk ke jaringan. Atau misalnya buat ngatasin ancaman dari dalam, kayak dari karyawan yang iseng. Akses mereka dibatasin banget, jadi kerusakan yang bisa mereka buat juga minimal. Ini jawaban buat tantangan keamanan paling modern deh. Dan ujung-ujungnya ini semua soal duit dan risiko. Kebayang nggak sih, sekali aja data bocor itu kerugiannya bisa jutaan dolar loh, belum lagi nama baik perusahaan yang anjlok. Jadi, Zero Trust itu sebenarnya investasi. Investasi buat nyegah kerugian finansial yang bisa bikin bisnis bangkrut. Jadi kesimpulannya, Zero Trust itu benar-benar ngubah cara kita mandang keamanan. Udah bukan lagi soal bangun tembok setinggi-tingginya, tapi soal ngecek KTP di setiap pintu yang mau kita lewatin. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan penting buat direnungin. Di dunia digital yang udah nggak ada batasnya ini, jangan-jangan kepercayaan itu sendiri adalah kelemahan kita yang paling besar?